Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul 'allam, 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah yang telah berikan kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul seusai menjalankan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Allah berikan kita kafarah, wasilah sholat kita. Allah ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Yang kedua, salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, yang sampai hari ini alhamdulillah kita masih mempelajari dari sunnah-sunnah beliau sedikit demi sedikit. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk belajar dan untuk mengajarkannya kembali dan mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari dan kita ajarkan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik dan hidayahnya insyaallah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah saya membawakan satu tema di dalam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad adalah karangan dari Al-Imam Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang insyaallah pada malam hari ini kita membahas tentang bab al-wasatu bil jari, ya, dalam masalah tetangga, ya, dalam masalah sosial. Karena Islam itu adalah agama yang komprehensif. Islam itu agama yang menyangkut segala aspek, mengcover segala lini, sehingga kita tidak perlu mencari dari luar, karena di dalam Islam itu sendiri sudah ada semua insyaallah kalau kita mau gali. Okay? Dan agama Islam itu Allah berikan kepada kita untuk memudahkan kita, bukan untuk dijadikan beban atau bukan untuk dijadikan sebuah sebuah beban yang mungkin memberatkan kita, intinya begitu. Maka Islam itu Allah turunkan adalah untuk memudahkan kita. Dan Islam itu adalah sesuai dengan fitrah, baik fitrah kemanusiaan kita atau kehidupan kita. Nah insyaallah nanti kita bahas beberapa bukti bahwa Islam itu memang tidak hanya mencakup lingkup masalah ibadah dengan Allah, ibadah formal saja, seperti misalnya sholat, ya, ibadah haji, umroh dan sebagainya. Tapi ada ibadah-ibadah yang dimana di sini menyangkut tentang sosial dan kaitannya dengan manusia. Maka tidak akan sempurna kalau kita mengatakan hablum minallah saja, tetapi harus ada sandingannya, nih hablum minan nas. Asy-Syaukani mengatakan seorang yang bertakwa itu adalah dia komplit antara hablum minallah dan hablum minan nas. Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Karena akan sangat canggung ketika kita katakan ada orang yang bertakwa kepada Allah tetapi buruk sangka kepada tetangganya. Ada orang yang
beriman, bertakwa, rajin beribadah kepada Allah, tetapi dia membiarkan tetangganya kelaparan. Ini menjadi aneh gitu. Karena Islam itu komprehensif. Atau ada orang yang mungkin banyaknya hari ini, yang penting kan kita kepada sesama manusia itu baik. Yang penting kita kepada sesama manusia itu akur. Sing penting kepada manusia itu kita berbagi. Tetapi ternyata orang tersebut jauh dari ibadah kepada Allah seperti sholat, berdoanya kepada Allah harusnya begitu, tapi dia tidak pernah berdoa. Maka ini juga sangat aneh ketika seorang mukmin yang hanya baik kepada sesama manusia tetapi tidak baik kepada yang menciptakan manusia. Ini menjadi aneh. Nah, dalam masalah tetangga ini menarik. Ya, babun al-wasatu bil jari. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Yahya bin Sa'id qala akhbarani Abu Bakrin bin Muhammad ila akhirih. Dan di sini saya singkat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu." Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku sering diwasiatkan oleh malaikat Jibril, yakni tentang tetangga. Saking seringnya malaikat Jibril itu berwasiat di dalam masalah tetangga, aku mengira tetanggaku itu akan mendapatkan waris. Karena saking diprioritaskannya, karena saking seringnya disebut oleh malaikat Jibril, diwasiatkan kepada baginda Nabi, Nabi mengira, ya ini kayaknya tonggoku dapat waris gini. Mungkin begitu bahasanya. Hadis ini ingin memberikan keterangan bahwa sesungguhnya begitu penting tetangga itu, sehingga Jibril berwasiat kepadaku sering sekali tentang tetangga, sampai-sampai Rasulullah mengira tetangga itu akan mendapatkan hak waris. Ini ya menarik, dan hadis ini diriwayatkan oleh jalur yang berbeda, ya. Terus ya, bahkan ketika menceritakan tentang bab yuhdi ila aqrabihim baban, hadis ini pun disebutkan kembali. Ya, hadis ini disebutkan kembali karena begitu pentingnya tetangga. Nah, oleh karena itu di dalam bab selanjutnya, babun haqqul jar. Ini perlu kita ketahui, ya. Ada sebuah perumpamaan amsal yang dibuat oleh Rasulullah melalui hadisnya ini, ya. Dan ini adalah perumpamaan yang seandainya terjadi, ya. Karena saking dilirik dan penting sekali yang namanya tetangga itu, sampai-sampai di dalam hadis ini disebutkan nanti, ya. Saya langsung singkat karena langsung kita baca hadisnya saja, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oke, kita ambil dari sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu 'anil zina. Ya. Qalu haramun harramahu Allah wa rasuluhu faqala li anna yazni ar-rajul bi 'ashri niswah aisaru 'alaihi min an yazniya bimra'atin jarihi wa sa'alahum 'anis sariqah. Bertanya juga tentang pencurian, tadi bertanya tentang zina. Qalu haramun, dikatakan itu adalah perkara yang haram. Harramahallah wa rasuluh faqala li'anna yasriqa min 'ashrati ahli abiyatin aisaru 'alaihi min an yasriqa min baitin jarihi. Jadi Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita, dia membuat satu perumpamaan. Ya, ada yang bertanya tentang masalah zina. Zina itu haram. Dan perbandingan, kata Nabi, ketika seseorang menzinahi istri tetangganya dengan menzinahi 10 istri orang di luar tetangganya, artinya di luar tangganya, di luar lingkungannya, maka dosanya lebih besar, lebih hina orang yang menzinahi istri tetangganya. Ngeten nggih?
daripada dia menzinahi istri 10 orang di luar tetangganya. Nah, ini. Tapi bukan berarti kalau mau zina nyari yang di luar saja, bukan begitu maksudnya. Ingin dijelaskan di sini bahwa sesungguhnya tetangga itu adalah punya hak, harus diprioritaskan, harus dijaga, harus dihormati, sampai-sampai kehinaannya, dosanya lebih besar. Gitu loh. Sampai-sampai seperti itu. Bahkan ketika ditanya misal di dalam masalah pencurian, maka kalau kita mencuri 1 orang tetangga kita dan kita mencuri 10 orang di luar sana, kejam kita mencuri ke tetangga kita. Bahasanya mungkin begitu. Lebih kejam kita mencuri kepada tetangga. Bukan berarti di antara salah satu itu ada yang lebih mending, enggak. Dua-duanya salah. Tetapi ketika kita berani menzolimi tetangga kita, itu dosanya luar biasa sekali. Ini yang ingin disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting agar supaya kita lebih memahami bahwa sesungguhnya ada hak-hak tetangga kita yang harus kita jaga. Jangankan tetangga kita, Pak. Semua kaum muslimin ini harus kita jaga walaupun bukan tetangga kita. Ya. Bahkan saudara kita yang non muslim yang tidak mengganggu kita secara sosial, mungkin dia tetangga kita, dia berhak mendapatkan kasih sayang kita. Dia berhak mendapatkan bantuan kita. Dan kita kalau membantu manusia itu tidak perlu tanya agamanya apa. Semisal ada orang minta bantuan, istrinya lagi hamil, Mas, nyun sewu lah numpang di mobil panjenengan, ini istri saya mau hamil. Oh, nyun sewu agama panjenengan nopo nggih? Masa mau ditanya agamanya dulu? Ini kalau dalam masalah sosial, Pak. Berbeda kalau dalam masalah-masalah yang lain, kan begitu. Jadi Islam itu dianjurkan apapun agamanya, ketika itu bergerak di bidang sosial, itu harus kita bantu. Apalagi seorang non muslim tersebut adalah tetangga kita yang paling dekat, misalnya rumah kita berhadapan persis, maka ini akan menjadi aib bagi kita seorang muslim ketika kita menghardik, mengganggu atau menzalimi mereka. Oleh karena itu Rasulullah sangat berbaik-baik dengan tetangganya, atau bahkan Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang non Islam. Masya Allah. Ini jadi begitu diprioritaskannya tetangga, sehingga kita kepada tetangga kita harus kita prioritaskan, karena saya yakin kita juga adalah tetangga bagi mereka. Ketika kita melakukan satu kebaikan, Allah berikan nanti balasan kebaikan juga. Di samping Allah berikan kita pahala, ya, kalau dalam hukum sosial seseorang yang mungkin baik pasti dia akan dibaiki, kan begitu. Ketika dia adalah orang yang dermawan, pasti orang juga akan dermawan kepadanya, selain memang mendapatkan reward pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menarik. Makanya di dalam kitab ini ada satu bab yang dimulai setelah bab hakul jar, ini adalah bab yabda bil jar. Yabda bil jar. Ada satu bab yang dimana memulai dengan tetangga. Jadi kalau kita mau memberikan sesuatu, terutama misalnya zakat, infak, sedekah kita, jangan ngasih ke yang jauh-jauh dulu. Kadang-kadang kita bayar zakat mal jauh kemana, entah di mana. Tetanggane dewek, tonggone dewek, ternyata putra-putrinya tidak mampu membayar SPP sekolah misalnya. Maka yang harus diprioritaskan kan tetangga ini. Makanya di sini Al Imam Bukhari membuat satu bab, itu adalah yabda bil jar. Mulailah dari tetangga. Baik sedekah kita, infak kita, zakat kita, kalau memang dia adalah mustahik, orang yang berhak, maka merekalah orang yang pertama kali mendapatkan zakat, infak, sedekah kita. Makanya kalau kita, Rasulullah itu kan mensunnahkan ketika kita masak masakan yang berkuah, maka aktsir ma'uhu, perbanyaklah airnya. Airnya disuruh kita perbanyak, Pak, Ibu. Semisal dagingnya 3 kilo ini kira-kira kalau bikin gulai misalnya, 3 kilo daging kambing bikin gulai, karena sepanci kebanyakan atau kesedikitan itu, dagingnya kebanyakan gitu ya, nek 3 kilo. Oh, berarti masak 2 kali, ditambah airnya itu 1 panci lagi supaya banyak dan bisa dibagi-bagi. Nah, sunnahnya begitu, Pak.
Dan orang yang paling berhak pertama kali mendapatkan mencicipi hadiah masakan kita adalah yabda bil jar, mulai dari tetangga. Jangan kepada orang-orang yang jauh. Kadang kita berbagi makanan, baksos, entah ke daerah mana, sedangkan dia melupakan tetangganya yang kekurangan, kelaparan, atau mungkin yang tidak mampu membayarkan putra-putrinya sekolah. Ini menjadi PR bagi kita. Makanya, nah ini dibacakan lagi hadis ini, disampaikan lagi oleh Imam Bukhari, ditaruh di bab ini. Mazala Jibril yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu. Bahwa Jibril itu selalu berwasiat kepadaku tentang tetangga. Ini karena babnya memang yabda bil jar, sehingga Imam Bukhari menaruh kembali bab hadis yang tadi yang di awal, yakni tentang bab pertama tadi al-wasatu bil jar, wasiat kepada tetangga itu ditaruh kembali di bab yabda bil jar, karena memang penekanan agar supaya kita lebih concern bahwa sesungguhnya tetangga ini adalah orang yang terpenting, ya, secara fisik dia adalah orang yang paling dekat dengan kita walaupun tidak secara nasab, kan gitu. Oke. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa ada bab yang menarik, yakni babun yuhdi ila aqrabihim baban. Bab memberikan hadiah kepada orang yang paling dekat pintunya dengan kita. Ini sesuai dengan pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada suaminya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah qalat, an Aisyah qalat, berkata Aisyah, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaraini, aku mempunyai dua tetangga. Saya mempunyai dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, kepada siapa di antara dua tetanggaku itu yang paling berhak menerima hadiah dariku? Kepada siapa kira-kira? Ini kata Aisyah. Wa qala Rasulullah, dan berkata Rasulullah, ila aqrabihima minki baban, kepada orang yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Ini orang yang paling berhak mendapatkan hadiah dari kita. Contoh misalnya, dilalah jenengan bertetangga dengan non-muslim, dan non-muslim tersebut persis di depan pintu kita pintunya. Maka apa yang kita lakukan ketika kita ingin memberikan hadiah kepada tetangga-tetangga kita? Orang tersebut adalah orang yang paling pertama berhak menerima masakankah apapun itu dari panjenengan, kalau panjenengan ingin berbagi. Karena muslim mendapatkan dua hak. Kita jaga mereka sebagai seorang muslim, secara sosial kita jaga juga. Kalau non muslim, dia kita jaga hanya sebatas secara sosial saja. Nah, ini kan masalah muamalah sosial. Sehingga karena kebetulan mereka adalah orang yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita, merekalah yang pertama kali berhak menerima masakan yang kita masak. Ini hebatnya Islam, Pak. Adil, agama yang nyun sewu, tidak pilih kasih gitu ya. Saya tidak mau menggunakan kata-kata toleransi. Islam itu melebihi itu soalnya. Karena kalau toleransi itu kan bahasa-bahasa nyun sewu, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, kan begitu nggih? Tapi kalau Islam bahkan menyuruh kepada kita untuk memuliakan secara sosial tetangga-tetangga kita walaupun bukan dari kalangan muslim. Nah, ini hebatnya Islam itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita berbangga menjadi seorang muslim yang mengajarkan pelajaran kehidupan yang tiada tara, keadilannya, kasih sayangnya. Dan kasih sayang ini Masya Allah tidak memilih, tidak memandang siapapun. Bahkan seorang anak yang dia mendapati orang tuanya misalnya keluar dari Islam, maka apakah kebaktian seorang anak tersebut terhenti sampai di sana? Tidak. Secara manusia, secara sosial, antara anak dan ibu
dia tetap harus berbakti kepada ibu dan bapaknya, walaupun bapak dan ibunya atau orang tuanya tersebut keluar dari Islam. Masya Allah, ini Islam Pak. Makanya semoga Allah memberikan kita kefahaman dengan ilmu syariat ini agar supaya kita lebih luas, lebih paham dengan syariat, ya, lebih ketat paham al-firaq bainal haq wal batil, mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat ila aqrabihi ma minki baban ini sebagai petunjuk bahwa sesungguhnya orang yang paling berhak menerima hadiah, baik itu masakan atau apapun itu, adalah tetangga kita yang paling dekat rumahnya. Walaupun nanti ada di dalam kitab ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan tentang apa itu tetangga, maka kalimat beliau di sini menarik, yakni tetangga itu adalah 40 ke depan ila amam, ya, 40 ila waraih ke belakang, 40 ke sebelah kanan, 40 ke sebelah kiri. Itu tetangga kita. Berarti kalau mungkin dalam sistem pemerintahan kita ya RW Pak. Kalau satu RT itu pinten kakak? Ya paling maksimalnya 70 ya. Karena ada di kampung-kampung itu kalau di perumahan mungkin tidak sampai ya. Sampai 50 nggih? 40. Ya kalau pernah saya juga nanya itu di kampung-kampung itu sampai 70 80 satu RT. Ya, satu RT itu sampai 80 kakak. Mungkin kalau di perumahan ya sekitar 40 sampai 50 kakak. Nah, kalau ini kedepannya saja 40 kata Al-Hasan tuh. Ya, berarti kalau ke sampingnya 40 sampai berapa itu? 100 sekian. Berarti ya kita hitung saja satu RW itu tetangga kita. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau misalnya kita ingin memberi hadiah, memberi masakan, apakah kita mengikuti patokan Al-Hasan ini? Mengikuti patokan bahwa 40 tetangga ke depan, ini kira-kira kena satu ekor kambing nggak cukup Pak? Iya toh? Padahal yang kita masak cuma 3 kilo. Ya, kita tidak menjadikan ini sebagai parameter. Cukup mungkin kalau di perumahan ya, kan perumahan itu biasanya berhadap-hadapan ya, satu gang lah gitu ya. Cukuplah satu gang itu kita berikan. Patokannya begitu saja. Kalau memang masakan panjenengan banyak. Tapi kalau memang tidak cukup untuk orang yang mungkin ya sekitar 5 sampai 7 mangkok, 7 piring misalnya, maka berikanlah pertama adalah yang paling dekat pintu kita dengan pintunya, yakni yang persis di depan rumah kita. Itu yang paling berhak mendapatkan hadiah dari kita. Terus siapa lagi? Kiri kanan kita. Tetangga kita kiri kanan ini yang setiap hari kita berinteraksi, depan kita. Mungkin ke kanan satu, ke kiri satu, depan, kalau ya bisa 3, 4, kalau bisa sampai sana alhamdulillah sampai 7 mangkok sudah selesai. Cukup, gugur. Ya. Sampai di situ. Jadi tidak perlu 40 ke sana, 40 ke sana, itu harus nyembelih kambing nunggu Idul Adha itu, Pak. Iya toh? Kebanyakan, ya. Ya. Nah, ini penting. Oleh karena itu, ada satu bab di sini di mana yang saya katakan tadi, babun al-adna fal-adna minal jiran. Ketika haddatsana al-Husain bin Huraitsin qala haddatsana al-Fadl bin Musa anil Walid bin Dinar anil Hasan annahu su'ila anil jar. Ini dia ditanya masalah tetangga yang saya jelaskan tadi. Faqala, beliau berkata, arba'ina daran amamah, 40 ke depan. Wa arba'ina khalfah, 40 ke belakang. Ya. Wa arba'ina an yaminihi wa arba'ina an yasarihi, ke kanan ya 40, ke kiri 40. Itulah tetangga kita. Ini menurut Al-Hasan. Bab man aglaqal baba 'alal jari. Ini tidak kalah penting. Kalau kita sudah mengetahui tetangga kita ambil patokan yang 40 berarti semua tonggone kita, Pak. Nah, di dalam masalah memberi parameternya cukup yang sering berinteraksi saja, tetapi yang paling penting adalah yang paling dekat pintu kita dan rumah kita yang dempet, itu saja yang kita berikan. Enggak perlu. Kalau syukur-syukur kalau jenengan mampu banyak, maka boleh dibagikan satu gang itu. Oke, kita pindah ke bab man aglaqa al-baba 'alal jar, ya. Bab
orang yang menutup pintu untuk tetangganya. Nah, ini sering terjadi. Bab orang menutup pintu kepada tetangganya. Ini nanti akan dihukum di hari kiamat, dia akan dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada tetangga baru keluar, ditutupkan pintu misalnya. Gerbangnya blak, ditutup. Nah, ini tidak dibolehkan dalam Islam. Apalagi ada tamu kan gitu ya. Semisal ada tamu, ya, tamunya belum ini udah ditutupin pintu misalnya. Tidak boleh. Makanya kalau kita lirik satu hadis Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim duyufahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia adalah orang-orang yang menjamu, menghormati, menghargai tamunya. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam masalah tetangga, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fa ahsin jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, dia adalah orang yang berbagus-bagus, berbaik-baik kepada tetangganya. Nah, ini. Jadi disandingkan kata-kata beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu orang-orang yang paling baik di dalam menjamu tamu, paling baik kepada tetangganya. Karena memang penting, hal tersebut adalah hal yang penting sehingga disandingkan kalimat itu. Itu. Ngerti nggak? Nah, orang yang berbaik-baik kepada tamu ini adalah ciri orang beriman, bertakwa. Lah sekarang banyak terjadi, makanya ada babnya, ya, ada babnya memang khusus di sini ya, man aglaqa al-baba 'alal jar. Karena saking banyaknya terjadi, bahkan nyun sewu mungkin tidak menutup pintu secara langsung. Dibukakannya pintu, ada tamu, langsung ditanya, belum jawab salam dia sudah mengatakan, "Kenapa ya?" Nah, ini juga nggak boleh, Pak. Atau kita langsung bertanya kepada tamunya, "Ada apa?" Nah, ini nggak boleh. Ini tidak beradab gitu ya. Justru ketika ada orang mengucapkan salam, kita jawab salamnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Baru kita persilahkan duduk. Barulah di sana nanti kita berbincang-bincang. Jadi bukan berdiri, bukan di depan pintu kita berbincang-bincang. Karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjawab salam lalu mempersilahkan tamu tersebut duduk di kursi, atau mungkin kalau kita punya tempat duduk di luar, ya, dipersilahkan. Pokoknya senyamannya dan kebiasaannya. Karena tamu kami biasa Ustadz di luar, tidak masuk ke rumah gitu kan. Ada yang seperti itu, dibuatkan tempat tamu di bawah pohon, nggak apa-apa, dipersilahkan, dijamu dengan baik. Lantas disiapkan minuman yang terbaik, ya. Dan jangan ditanya kepada tamu, "Jenengan mau minum apa?" Nggak usah ditanya, malu tamunya yang jawab, Pak. Ya, langsung kita persilahkan duduk dan kita jamu dengan apa yang ada, yang terbaik yang kita punya. Jadi bukan ditanya, karena tidak semua tamu mau menjawab, Pak. Dan pada umumnya, ya malu. Jenengan mau minum es teh atau es campur bisa kan? Tidak begitu. Tapi langsunglah kita keluarkan apa yang kita punya, baik itu mungkin teh hangat kah, ada es kah, misalnya, biar milih sendiri nanti. Begitulah cara menjamu tamu. Makanya dulu para ulama-ulama terdahulu itu ketika didatangi oleh murid-muridnya, ya, seperti misalnya Imam Syafi'i ketika didatangi oleh murid-muridnya, beliau langsung menyembelihkan kambing, Pak. Sembelihkan kambing untuk murid-muridnya. Dan itu yang dikenang oleh murid-muridnya, dan diceritakan oleh para murid-muridnya bahwa dulu kami ketika bermain, ya, ke rumah guru kami Imam Syafi'i, bla bla bla, kami dijamu dengan baik, akhlak beliau luar biasa, begitu. Bahkan kalau dalam kitab Syiar Nubala misalnya, ketika Imam Malik diceritakan, ya, oleh murid-muridnya, Imam Syafi'i diceritakan kebiasaannya di bulan Ramadan, itu yang bercerita murid-muridnya yang bertamu ke rumah beliau. Bahkan ada satu kalimat yang menarik, ya, dari muridnya Imam Malik, "Ta'allamtul adab 30 amman." Kami belajar adab kepada Imam Malik 30 tahun. Kami belajar adab kepada Imam Malik 30 tahun katanya. Wa thumma ta'allamnal ilm, dan kemudian kami belajar ilmu hanya 10 tahun saja. Jadi belajar adabnya 30 tahun kepada Imam Malik, belajar ilmu hanya 10 tahun, Pak. Allahu Akbar. Begitu pentingnya adab itu, ya. Dan ini semua proses yang merelakan antara guru dan murid ini bertamu.
Dan ulama-ulama itu adalah orang-orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau itu menjamu tamunya, masya Allah, luar biasa, sampai disembelihkan kambing. Ya, mungkin kalau kita sekarang ya ayam ya, sembelihin ayam langsung dimasakin, bergembira, senang ada tamu. Karena apa? Keberkahan datang. Keberkahan datang. Makanya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim duyufahu. Orang yang beriman kepada Allah pada hari akhir adalah orang-orang yang memuliakan tamunya. Terus adabnya orang yang bertamu, dia harus mengetuk pintu seraya mengucapkan salam. Salasata marrat, 3 kali, tidak lebih. Ini adabnya, Pak. Jadi kalau kita bertamu, nyun sewu, berdirinya di sebelah kanan, tidak berdiri di depan pintu persis. Oke? Karena kalau berdiri di depan pintu persis, takutnya nanti ketika si pemilik rumah buka pintu, pas di depan mukanya jenengan, kaget nanti pemilik rumah. Makanya kita harus berdiri di samping, dan sunnahnya di sebelah kanan. Dan ketika mengetuk pintu, assalamualaikum. Nah ini, bukan tok 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 kayak debt collector gitu ya Pak, kayak nagih hutang. Jangan, ya. Tapi kita ketuk pintu, assalamualaikum, berjedah, tunggu dulu sebentar. Kita tunggu sebentar, jangan terburu-buru, ya. Dengan harapan kalau misalnya istrinya yang mungkin membukakan pintu sedang menggunakan jilbab dulu, sedang beres-beres dulu, anaknya mungkin sedang di kamar mandi, lagi dicebok dan sebagainya. Ini, makanya kita tidak boleh tergesa-gesa, ya, tidak boleh tergesa-gesa. Ketuk lagi yang kedua, assalamualaikum. Nah kalau sudah 3 kali, maka husnuzon kita mungkin orangnya sedang istirahat, tidur. Dan ini di dalam rangka bertamu, jangan bertamu di waktu-waktu seperti misalnya waktu istirahat. Ini dihindari, walaupun mungkin memang tidak haram ya, karena mungkin ada keperluan yang urgent sifatnya, sah-sah saja. Tetapi kita juga sebagai seorang mukmin harus melihat waktu di dalam bertamu kepada tetangga kita, kepada orang-orang jauh misalnya. Ini harus ada waktunya. Misalnya jenengan bertamu jam 11 malam. Wah, ini keterlaluan. Orang istirahat, besok berangkat pagi, berangkat gasik mau kerja, terus jenengan datang jam 11 malam. Bertamu sampai jam 1 malam misalnya. Ya, keok nanti yang punya rumah, Pak. Kasihan gitu loh. Nah, jenengan misalnya bertamu siang-siang, ya, waktunya istirahat atau mungkin waktunya dia bekerja. Jangan, pilih. Kalau bisa kita SMS atau WA dulu. Assalamualaikum Mas, kira-kira kalau saya datang ke rumah panjenengan ada di rumah kapan nggih? Begitu. Ini adab. Agar supaya yang didatangi itu nanti nyaman ketika jenengan datang, disambut, disuguhi makanan yang terbaik, ya. Walaupun ya, kalau yang bertamu jangan berharap-harap makanan ya. Tapi itu adabnya orang yang punya rumah seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, setelah itu ada orang yang bertamu, selain dia mengetuk pintu 3 kali, tidak lebih, dan dia di sebelah kanan, tidak di depan pintu persis, dan melihat waktu-waktu bertamu tadi. Itu monggo diperhatikan, karena jangan sampai panjenengan bertamu di waktu-waktu semisal waktu sholat. Jelas sudah terdengar muazin mengumandangkan azan, jenengan ngetok-ngetok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Apalagi rumahnya di dekat masjid misalnya. Nah ini hati-hati. Perlulah mungkin panjenengan tuliskan di depan rumah, tidak menerima tamu ketika waktu sholat masuk, boleh. Ngerti nggih? Atau mungkin adab-adab bertamu dituliskan di depan pintu agar orang baca. Ini menjadi tarbiyah bagi umat, tarbiyah bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum memahami tentang adab-adab bertamu. Kita tuliskan, kita tempel di depan rumah kita. Sekarang ada yang bentuknya itu bagus, apa itu bentuknya kayak figura gitu. Itu banyak sekarang dijual itu, monggo. Jenengan bisa tempel di depan rumah, digantung. Itu menjadi pendidikan bagi kaum muslimin yang mungkin datang ke rumah kita, dia baca, oh ucapkan salam. Yang tadinya mungkin dia lupa mengucapkan salam karena nggak terbiasa, ada Pak. Sehingga ketika dia baca assalamualaikum, ketika dia mau ngetuk-ngetuk sering dia baca, oh 3 kali mengetuk pintu, nggak jadi dia ketuk lagi. Dan tidak kalah penting, seorang tamu yang bertamu ke tetangganya jangan sampai ketika pintu tersebut belum dibukakan dia mengintip-ngintip lewat jendela. Ini banyak terjadi Pak.
karena tuan rumah kok nggak keluar-keluar, diintip jendelanya, dicongkel-congkel dikit gitu ya, diketok-ketok jendela orang. Ini tidak sopan. Ini pencuri. Kalau saya katakan pencuri, karena dia melihat sesuatu yang tidak berhak dia lihat. Kalau sudah di dalam terus dia nongol, ya, atau mungkin kepalanya masuk di jendela orang, itu namanya pencuri, Pak. Nggak boleh, haram hukumnya. Itu akan mengganggu yang punya rumah, risih orang yang punya. Apalagi mungkin nyun sewu, ada hal-hal yang privat, yang sifatnya privasi di dalamnya, ya, sehingga dia mungkin bisa melihat istri orang tidak menggunakan jilbab, anak si tuan rumah tidak menggunakan jilbab dan sebagainya. Waliyuzubillah. Makanya tidak dibolehkan seorang tamu mengintip-ngintip lewat jendela atau datang ke belakang rumah si fulan ini. Kadang-kadang banyak, Pak, kalau dari depan tidak terdengar, akhirnya dia ke belakang. Dia ke belakang nyari, terus bolak-balik, mondar-mandir, gak jelas. Ya. Nah, ini berbahaya. Ini berlaku kepada siapa? Ke siapapun. Hatta itu kurir. Kurir ini sebatas dia mengetuk pintu karena dia juga tamu, orang asing. Tidak boleh kurir dia datang langsung, nyun sewu, mungkin ada yang berprofesi sebagai kurir JNE atau apa misalnya, ya. Itu tidak boleh dia masuk ke halaman rumah orang yang terlalu dalam. Cukup dia di depan saja mengetok pintu. Karena si tuan rumah kok nggak keluar-keluar, akhirnya dia ke belakang, mondar-mandir dan sebagainya. Nggak boleh. Jadi ada batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Bab selanjutnya ada bab yang tidak kalah menarik, yakni babun la yashba'u duna jarihi. Ya. Haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abdul Malik ibnu Abi Bashir an Abdullah bin Al-Musawir qala sami'tu Ibnu Abbasin yukhbiru bin Zubair yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal mu'minul ladzi yashba' wa jaruhu ja'i'. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seorang mukmin, laisal mu'min allazi, yaitu yang yashba', dirinya merasa kenyang, wa jaruhu ja'i', padahal tetangganya lapar. Bukan seorang mukmin, kata Nabi, kalau dia merasa kenyang padahal ada tetangganya yang kelaparan. Saking pentingnya tetangga itu, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan laisal mukmin, bukan seorang mukmin yang dia merasakan dirinya kenyang, tidurnya enak, padahal persis di sebelahnya sedang kekurangan, kelaparan, bahkan mungkin seharian full belum makan. Waliyuzubillah. Sehingga ditegaskan oleh Nabi, laisal mukmin, bukan mukmin yang seperti itu. Ya, maka seorang mukmin adalah orang yang memprioritaskan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Seandainya jenengan misalnya hanya punya beras 10 kilo untuk 1 pekan misalnya, dan tetangga jenengan ternyata dari 1 pekan kemarin belum punya, jenengan rela berbagi beras 10 kilo tadi. Kenapa? Karena dia tetanggaku, karena dia adalah orang terdekatku. Dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Masya Allah. Karena apa? Kita termasuk orang yang memuliakan fa'ahsin jarahu, yakni yang berbaik-baik dan memuliakan tetangga kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbaik-baik dan memuliakan tetangga kita. Terakhir, ini sudah tadi sebenarnya, babun yukthiru ma'al marki fayaksimu fil jiran. Bab tentang memperbanyak air kuah masakan kita dan kita bagikan. Payuksim. Payuksim itu artinya sharing, berbagi makanan tersebut, sayur tersebut kepada tetangga kita. Ini hukumnya sunnah. Jadi jangan pernah kita sepelekan, Pak. Mungkin kita menganggap bahwa pahala sholat tahajud, pahala sholat rawatib, pahala puasa ini besar dan hanya pahala itu ada di situ. Tidak. Justru banyak orang yang setelah wajibnya sudah selesai, dia mungkin orang yang istiqomah di dalam perhatian kepada tetangganya. Dia bisa masuk surga dari jalan itu, Pak.
Makanya nggak boleh kita remehkan setiap amalan di dalam Islam. Yang penting yang wajib sudah selesai kita lakukan. Ada orang yang Allah kasih kemampuan untuk beribadah, ibadahnya contohnya, misalnya dia bangun malam, tapi dia susah untuk sedekah karena kurangnya ekonomi. Ada orang yang ibadahnya nyun sewu Pak, jalan surganya itu dari sedekah. Setiap Jumat bahkan setiap hari sedekah terus kerjaannya. Tapi nek disuruh tahajud, angel teman Pak. Susah bangun malamnya. Ada orang yang mungkin di sini sedikit, macam-macam tipenya. Yang penting yang wajib sudah selesai. Karena memang tidak semua ibadah bisa kita lakukan. Tidak semua yang sunnah itu bisa sempurna kita lakukan. Bahkan seorang sahabat pun ada yang sholat tahajudnya 2 rakaat sampai seumur hidupnya. Bayangkan 2 rakaat tapi istiqomah Pak. Dibandingkan dengan yang semalam suntuk dia sholat tetapi 2 tahun sekali. Lah ini Allah nggak cinta kepada orang-orang yang seperti ini. Alhamdulillah tadi malam tahajud semalam suntuk tetapi apa? 2 tahun sekali Pak. Lebih dicintai orang yang tahajud hanya 2 rakaat saja tapi setiap malam dia rutin. Masya Allah. Ya syukur-syukur kalau sudah bangun malam ya masa 2 rakaat. Kayak eman-eman temen waktunya gitu loh Pak. Ya, yo 8 rakaat lah atau minimal berapa rakaat monggo. Waktu duha ada orang yang bisa hanya 4 rakaat duha saja. Dia mungkin tidak mampu standar 8 rakaat atau 12 rakaat. Tetapi saya Ustadz hanya mampu 4 rakaat saja. Allah kasih memang jalan, tetapi dia istiqomah sampai seumur hidup dia begitu. Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Ya. Nah ini, jadi banyak jalannya. Ada juga orang yang diberikan kebaikan, jalan ke surga itu melalui berbakti kepada orang tuanya. Dia kalau masalah berbakti tidak ada tandingannya Pak. Tapi kalau disuruh sedekah ya angel, disuruh tahajud ya angel, ya bisanya duha. Nek tahajud ya kadang-kadang. Tapi yang wajib udah beres. Tapi kalau masalah giliran berbakti kepada kedua orang tua, ini orang jagonya. Ada memang yang Allah berikan potensi kebaikan. Babul khair itu dari berbaktinya, birrul walidain kepada orang tuanya. Masya Allah. Makanya kata para ulama, idza futiha li ahadikum babul khair, ketika dibukanya pintu kebaikan buat panjenengan, fal yusri ilaih, maka bersegeralah untuk mengambil potensi kebaikan tersebut lewat pintu kebaikan tersebut. Jangan ditunda-tunda. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, iyyaka wat taswif. Musibahnya kaum mukminin hari ini apa? Sering mengatakan nanti. Mau ngaji nantilah. Puasa besok-besok lah, masih ana waktu iki. Apalagi Pak? Diajak untuk qiraatul Quran, nanti dulu lah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, iyyaka wat taswib. Jauhi kata nanti. Karena panjenengan itu hidup hari ini bukan besok. Kita itu hidup al-yaum, hari ini. Laisal ghad, bukan besok. Kalau hari ini kita masih hidup dan hari ini kita menjalankan ibadah, tidak kita katakan nanti terhadap perintah Allah, maka ketika besok pagi panjenengan mati, tidak akan ada penyesalan. Karena hari ini kita tidak mengatakan nanti. Tapi kalau hari ini panjenengan katakan nanti dan dilalah panjenengan besok mati, rugi dan menyesal. Fa innahu mata yuglaq anhu. Ini kata para ulama. Karena pintu kebaikan yang Allah buka itu kita tidak tahu kapan tertutupnya. Dan bisa jadi pintu-pintu kebaikan itu melalui tetangga-tetangga kita, melalui orang tua kita, melalui sedekah, melalui zikir dan sebagainya dan sebagainya. Yang kalau Allah sudah gerakkan hati kita, jangan katakan nanti. Karena kalau sudah nanti, bisa jadi pintu tersebut tertutup karena jenengan mati, atau mungkin karena Allah tidak membukakan kembali pintu tersebut. Waliyazubillah. Kalau Allah sudah tutup pintu terus nggak dibukakan lagi, artinya taufik hidayahnya Allah tutup. Rugi kita Pak. Rugi kita, apalagi kita kalau sudah mati, matinya dalam keadaan tidak beribadah. Nauzubillahi min dzalik. Oke, karena sudah azan, ya, monggo silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Monggo Pak. Oh, azan dulu. Oke, monggo. Karena misalkan kita sudah
mengundang teman ya, kemudian terus assalamualaikum terus masuk saja bagaimana? Pertama, salah satu adab di dalam bertamu adalah ketika kita mengucapkan salam, ya, tunggu tuan rumah mengucapkan salam dan membukakan pintu. Ini adab, nggih? Jangan sampai kita buka pintu sendiri terus nyelonong masuk. Teh mana teh misalnya kan? Tidak boleh. Atau misalnya kita langsung duduk saja di kursi tamu si tuan rumah, tidak boleh. Justru kita harus menunggu beliau yang punya rumah untuk mempersilahkan kita duduk. Itu adabnya. Gitu nggih, Pak? Terus kalau ada yang terjadi seperti itu, ya semoga Allah nanti memberikan taufik dan hidayahnya, jangan sampai terjadi lagi gitu. Oke? Boleh kita tarbiyah lah, memberikan pendidikan, saling berwasiat di dalam masalah ilmu seperti ini insyaallah. Ada lagi? Ya. Saya kurang dengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz, saya pernah menjumpai dari tanggal buka menitipkan sesuatu yang ada di dalam amplop. Nah, sampai ke saya amplop itu sudah terbuka. Itu gimana Ustaz? Oke. Ketika ada barang titipan dan itu adalah misal contoh amplop tersegel, maka yang dititipkan tidak dibolehkan untuk membuka, mengecek, membaca, apalagi mengambil. Haram hukumnya. Karena itu adalah amanah. Ya. Orang yang paling berhak melihat, membaca atau mengambil isi dari amplop tersebut adalah orang yang memang diamanahkan. Artinya orang yang tujuan amplop tersebut. Kalau kita hanya dititipkan, ya kita tidak boleh membukanya dan sebagainya. Ini tidak boleh. Ngerti nggih? Apalagi sudah tertulis di sana jelas alamatnya kepada siapa. Apalagi misalnya itu isinya misalnya rahasia, kan kita tidak tahu. Maka tidak boleh kita buka, apalagi membaca untuk mengetahui isinya. Waliyazubillah. Wallahu a'la wa a'lam. Gitu nggih, Bu? Nah, mengingatkannya gimana ya? Mengingatkannya gimana? Ya kita ingatkan, nyun sewu Bu, kalau ada titipan jangan dibuka dengan baik. Ya sambil guyon, kan begitu nggih? Jangan tegang, nek tegang nanti yo reang kan gitu. Kita sambil guyon mungkin atau sambil ini bahwa ini kan adalah amanah titipan untuk saya, sehingga mohon maaf nanti kalau ada titipan jangan sekali-kali dibuka kembali karena ini adalah titipan amanah. Nggih? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Cukup ya? Karena sudah azan, insyaallah lain kali kita akan lanjutkan, mungkin bisa berlanjut ya kitab ini